Saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Selain 3 informasi utama tadi, informasi penting dan juga menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya, Adisti Larasati, dan rekan saya, Tifal Solesa. Paru pertama, langsung saja rekan saya, Tifal Solesa. Silahkan, Tifal. Ya, Adisti, salam jumpa saudara. Kita mulai dengan kasus hukum dan kriminal terkait vonis bebas anak mantan anggota DPR dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Keluarga mengaku kecewa dengan pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa. Kakak almarhum Dini, Ruli Diana Puspitasari, mengaku kecewa dengan vonis tersebut dan berencana banding. Ia juga berharap Ronald Tanur dihukum dalam kasus itu. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa yang juga kekasih korban dengan pidana 12 tahun penjara karena menganiaya kekasihnya hingga tewas. Gimana Bang pendapatnya? Ada komentar Bang? Keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Usai putusan bebas terhadap Ronald Tanur, tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti akan melaporkan 3 majelis hakim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik dalam sidang kasus itu. Kuasa hukum pun berencana melapor ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Kuasa hukum mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menyatakan putra dari mantan anggota DPR itu tidak terbukti melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban Dini tewas. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan, jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengecam keras vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur dalam dakwaan penganiayaan yang membuat kekasihnya Dini Sera Afrianti tewas. Sahroni bilang putusan hakim memalukan sebab dalam kasus itu jelas ada korban meninggal yang disebabkan tindak pidana penganiayaan. Ia mengimbau kasus tetap dikawal. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama. Ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Komisi Yudisial tidak berhak menilai suatu putusan hakim, namun karena vonis bebas Ronald Tanur menuai kontroversi, KY akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur tidak melihat utuh gambaran peristiwa penganiayaan Ronald Tanur yang membuat korban Dini Sera meninggal. Hakim disebutnya tidak melihat bukti-bukti yang ada seperti CCTV dan surat visum korban. Hakim juga dianggap tidak mempertimbangkan rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal seperti adanya cekcok antara korban dan terdakwa Ronald. Kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan misalnya fakta yang menyatakan ada korban meninggal, ya, ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan, korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini, Erin Tua Damanik, menyatakan Ronald yang juga anak mantan anggota DPR tidak terbukti bersalah dalam kasus ini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk mengajukan banding. Pimpinan dikit-dikit dulu nanti kita ambil sikap ya. Oh ini langsung dikeluarkan atau gimana Pak? Langsung dikeluarkan. Kita koordinasi dengan pimpinan dulu. Oke, siap. Pengacara keluarga korban dan anggota DPR Komisi 3 menyayangkan vonis bebas hakim. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Dini ditemukan meninggal dunia dari karaoke di Jalan Majen Jono Sewoyo, Lakar Santri, Surabaya, Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh apa keluarga korban menyikapi terdakwa Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur ini? Kita terhubung dengan Sakidah, keluarga almarhum Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat, dan Dimas Yebahura Al-Faruq, kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat sore, semuanya apa kabar? Selamat sore. Ya, terima kasih baik. semuanya sudah bergabung bersama kami. Mbak Sakinah, atas putusan bebas terhadap terdakwa ini, hal apa yang masih dirasa ganjil di mata keluarga? Menurut saya sih dari mengulur-ngulur waktu ya, itu juga agak sedikit ganjil sih. Mengulur-ngulur waktu persidangan gitu, Kak. Mohon maaf Mbak, kami belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya, biar kami bisa mendengar dengan jelas. Boleh diulang kembali hal apa yang rasanya masih dirasa ganjil oleh pihak keluarga atas putusan bebas terhadap Ronald Tanur ini, Mbak? Iya, ini yang aku rasa ganjil kan, kenapa tiba-tiba bebas ya? Sedangkan bukti-buktinya kan sudah ada, kayak hasil otopsi, terus dari CCTV, rekonstruksi juga kan ada. Itu sih agak ganjil ya. Dan dengan kalau yang Anda lihat dari pihak keluarga kan pasti mengikuti perkembangan kasus ini dari awal sampai akhir. Ya. Sejauh mana Ya. Anda mencermati perkembangan kasus itu sampai kemarin dijatuhi vonis bebas oleh pihak hakim? Ya, dari awal juga saya suka tanya ke pengacara saya kayak kapan sidang, tapi berkasnya katanya masih kurang. Jadi kayak diundur-undur kayak gitu. Ya, sampai akhirnya kemarin, di bulan kemarin saya baru dengar putusan yang 12 tahun itu, tapi ternyata di bulan ini tersangkanya udah bebas gitu aja. Itu udah janggal banget sih. Dan Anda merasa bahwa patutnya lebih maksimal lagi tuntutannya, karena kan kemarin dalam tuntutan dijerat dengan pasal pembunuhan yang sebetulnya maksimal bisa 15 tahun. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya, karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun.
Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua Pastinya di terutama. sini orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih, Kak. Oke. Saya ke Mas Dimas kalau begitu. Mas Dimas, Anda bersama dengan tim penasihat hukum berencana akan melaporkan hakim-hakim ini ke MA, ke KY, bahkan ke KPK. Laporan itu untuk saat ini sudah disampaikan atau belum? Ya, jadi begini, laporan tersebut saat ini sudah dalam proses penyusunan oleh tim kami, karena kami juga menunggu sikap korporatif dari PN Surabaya untuk segera menerbitkan salinan putusannya. Nah, berdasarkan salinan putusan itu nanti adalah pedoman kami untuk melaporkan kepada instansi-instansi tersebut. Dan hal apa yang akan disertakan, bukti apa yang mungkin akan disertakan dalam laporan terhadap kepada 3 lembaga itu terhadap para hakim ini? Ya, nah, tentu nanti kami akan menyertakan bukti-bukti terhadap laporan yang kami laporkan, yang kami tuliskan dalam surat kami, dan bukti-bukti tersebut akan terlampir di dalam surat dan rekan-rekan media akan kami beritahu. Awalnya dituntut 12 tahun dengan pasal pembunuhan, kemudian pada akhirnya dibebaskan. Apa yang Anda rasa tampaknya meleset begitu dari harapan dari pihak keluarga korban terutama? Ya, ini sangat aneh. Jadi kalau kita cermati dari putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, kita bicara pada waktu putusan saja. Jadi putusan ini seharusnya dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2024 hari Senin. Namun anehnya di hari itu hakim ternyata belum siap dengan putusannya. Padahal sudah ada waktu sekitar 14 hari dalam menyusun putusan sebelum tanggal 22 itu. Kemudian pada saat diputus, yakni kemarin 24 Juli 2024, ternyata hakim malah Bang Dimas? Ya. Oke, silakan. Suara saya jelas, Mas? Sudah bisa. Silakan dilanjutkan. Halo? Ya, Mas Dimas, masih mendengar suara saya? Halo? Oke, kita coba perbaiki komunikasi dulu dengan Dimas Yabahura Al-Faruq, selaku kuasa hukum dari pihak korban. Mbak Sakinah, saya ke Anda kalau begitu. Dengan langkah dari tim penasihat hukum melaporkan para hakim ke 3 lembaga begitu, dari pihak keluarga akan melakukan langkah-langkah lain mungkin untuk melawan vonis hakim ini? Ya, sorry terputus tadi, Mas. Halo, jelas suara saya? Oke, Mas Dimas, saya pastikan dulu. Mas Dimas, suara saya terdengar jelas atau belum? Sudah. Sorry, terputus. Oke, boleh dilanjutkan dulu Mas Dimas penjelasan Anda sebelumnya. Mas Dimas? Oke, Mbak Sakinah, saya pastikan dulu suara saya terdengar jelas, Mbak Sakinah? Terdengar. Oke, saya ke Anda kalau begitu. Mbak Sakinah, pihak keluarga akan melakukan langkah apa lagi merespon dari vonis hakim ini? Ya, selain yang tadi yang Mas Dimas bilang, mungkin saya mau minta bantuan kepada masyarakat aja untuk mengawal kasus ini agar tidak lenyap gitu, agar terus-terusan menjadi pemberitaan publik, agar jadi attention gitu ya, jadi bisa diperhatikan dengan baik gitu, biar kami juga bisa mendapatkan keadilan dengan sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya, tidak seperti ini. Dan Anda berharap jaksa harus bertindak seperti apa merespon putusan hakim ini, Mbak? Mbak Sakinah? Ya, halo. Anda berharap apa, tindakan seperti apa yang harusnya jaksa lakukan terhadap putusan vonis ini? Harus banding atau ada langkah lain menurut Anda? Iya, pastinya jaksa harus meminta banding ya, karena menurut saya ya ini tidak benar gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya, kenapa bisa lolos gitu aja. Oke, Mas Dimas, saya pastikan suara saya terdengar, Mas Dimas? Ya, terdengar. Oke, silakan Anda lanjutkan penjelasan Anda tadi, termasuk soal bukti-bukti. Apakah Anda merasa bukti yang selama ini muncul di persidangan jadi dasar hakim memutuskan perkara ini? Ya, anehnya bukti-bukti yang ada di persidangan itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Hakim ini benar seperti yang dikatakan oleh jaksa, bahwasanya hakim ini tidak melihat perkara ini secara holistik, secara komprehensif dan jelas. Dan anehnya lagi,
Saat hakim tidak melihat fakta-fakta itu, dia justru membuat asumsi atau pendapatnya sendiri dalam memutus suatu perkara. Inilah yang saya katakan, hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah kehilangan akal berpikir dan nurani berpikirnya terhadap putusan perkara yang dibuat. Karena jelas di sana ada salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasannya korban almarhum Dini Sera Afriyanti meninggal karena minum alkohol dan sakit lambung. Padahal hasil otopsi, kadar alkohol di dalam tubuh Dini Sera Afriyanti normal dan tidak di atas rata-rata, dan dia meninggal itu karena adanya pendarahan di bagian perut dan di bagian dada karena adanya kerusakan atau patahnya tulang rusuk akibat kekerasan itu. Dari penjelasan 3 hakim dalam nota putusan kemarin itu, apakah semuanya merata menurut Anda ketiganya ganjil dalam memberikan pandangan dan pertimbangannya? Ya, sangat ganjil dan sangat aneh bagaimana 3-tiganya hakim ini memberikan pandangan hukum di luar fakta persidangan seolah dia sedang membuat cerita dongeng untuk memutuskan sebuah perkara. Oke, perkembangan ini tentu menarik untuk dicermati. Mas Dimas, terima kasih. Mbak Sakinah, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Informasi lain hadir usai jeda. Dalam sidang peninjauan kembali, kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina dan Eki Sakatatal mengajukan bukti baru yang menunjukkan penyebab tewasnya Vina dan Eki karena kecelakaan. Namun, keluarga korban masih meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sementara di ranah politik, survei elektabilitas Cagup Jakarta yang digelar Indikator Politik Indonesia menyebut Anies Baswedan berada di posisi teratas top of mind Cagup Jakarta pilihan warga. Elektabilitas Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Ridwan Kamil berada di urutan kedua dan ketiga dalam survei itu. Lengkapnya usai jeda berikut.